Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya, host Hesti, di acaranya Aimi Kaltim, program yang kece banget, yaitu Bekesahan, berbagi keseruan, usaha dan pengalaman episode 4. Di episode ini kita bakal bahas tema sekolahan ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi sebelum memulai bekesahan, saya mau bagikan informasi dari Aimi Kaltim untuk para pemirsa. Aimi Kaltim sedang mengadakan lomba foto dengan tema kasih ibu. Udah pada tahu belum? Udah pada ikutan? Lomba foto ini masih berlangsung sampai tanggal 18 Desember 2020. Temanya kasih ibu. Tapi mohon maaf ya, karena banyak yang nanyain pengen ikutan, ternyata tinggalnya di nggak sesuai sama syarat ketentuannya. Jadi sementara ini lombanya hanya khusus untuk yang berdomisili di area Kalimantan Timur saja. Hadiahnya keren banget. Jadi bagi kalian yang domisili di area Kalimantan Timur, pastikan ikut. Hadiahnya keren, kenapa? Karena disponsori oleh BKA, disponsorin oleh Family Play, Ritansas, dan Tamima. Jadi pastikan ikut ya, jangan sampai kelewatan dari tanggal 18 Desember 2020. Lomba foto Aimi Kaltim, tema kasih ibu. Di belanja @danus, di belanja .aimi Kaltim, jangan lupa masih ada program pre-love sale. Halo, selamat bergabung semuanya. Saya sapa-sapa dulu ya. Ada Hatnat undangan, ada Inurilda, halo, ada Umu Zahira, Gresana, Dewi Yuli, Laila Susilo, selamat bergabung. Oke, saya sematkan temanya. Apa kabarnya kalian semua hari ini para pemirsa? Samarinda baru selesai hujan, masih gerimis-gerimis kecil di tempat saya. Semoga kalian semua kabarnya baik ya, selalu semangat karena pandemi juga masih berlangsung, dan selalu tetap ceria. Kenapa? Karena kalau kita semangat dan ceria, kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Bekesahan kita kali ini bertemakan sekolahan ibu-ibu. Nanti akan ada teman bekesahan saya. Nama beliau adalah Era Industriani SPD. Beliau adalah member dan pengurus di komunitas ibu profesional Samkabar. Domisili beliau di Samarinda, dan beliau adalah ibu dari seorang anak. Nah, udah ada yang kenal belum sama beliau? Beliau ini biasanya akrab disapa sebagai Mbak Era. Ada yang kenal sama Mbak Era? Halo, selamat bergabung semuanya. Kita akan segera tambahkan Mbak Era ya. Coba saya lihat. Sepertinya Mbak Era sudah bergabung di... Oke, kita segera tambahkan Mbak Era. Ini kita tunggu jaringan Mbak Era dulu ya. Semoga lancar. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Hesti. Suara saya jelas Mbak Era? Terdengar jelas. Alhamdulillah, suara Mbak Era juga terdengar jelas dari sini. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Penuh syukur, bahagia, dan juga sehat tentunya. Alhamdulillah, sehat selalu. Mbak Hesti, Hujan gimana juga kabarnya? di sana? Alhamdulillah, saya pun sama, sehat, ceria, dan bahagia juga. Hujan nggak Mbak Era di sana, Mbak Era? Hujan. Tadi sempat, ini baru makan siang, hujan. Event kita jadi nggak ya, gitu kan, takutnya sinyal-sinyal kita mungkin gangguan, jadi tetap siap-siap lah.
Iya benar, tadi juga khawatir seperti itu. Biasa kalau hujan ada, karena di luar kuasa kita ya, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini berjalan masih bagus ya. Semoga lanjut. Nah, ini Alhamdulillah. dia narasumber kita Mbak Era. Mbak Era ini adalah member dan pengurus di komunitas ibu profesional. Aku nyebut Sam Kabar, nyebutnya apa ya Mbak Era? Komunitas ibu profesional, bener ya? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena memang perlu diralat sedikit nih. Mungkin untuk teman-teman Oke. yang belum tahu, kita bisa kenal lebih dekat nanti. Oke, berarti nanti ada sesi khusus ya Mbak Era ya. Nah Mbak Era, Siap, siap. berkaitan dengan tema kita, sekolahan ibu-ibu. Mm-mm. Ibu-ibu itu seperti apa coba? Apakah benar? Seringkali kan kita lihat meme-memenya yang kadang, oh gitu ya. Ada meme-nya yang ibu-ibu sign kiri, beloknya kanan. Terus kalau misalnya di Iya, jalan nih ya, ada betul. sesuatu mobil yang jalannya, kenapa sih mobil di depan tuh kok jalannya kayak nggak menentu arah tuh? Jangan ibu-ibu nih, ibu-ibu nih pasti Tengah-tengah nih yang gitu ya, nyetir ini ke nih. kanan Ya, atau ke kiri tengah-tengah nih? ibu-ibu nih. Nanti tiba-tiba lagi kalau belanja nanya harganya, perhitungan banget katanya. Nanya harga Gitu mulu. ya. Terus nanti jadi kenapa sih nggak langsung beli, milih-milihnya juga suka lama. Terus kalau ada apa kadang suka seragaman, seragaman baju lah, seragaman jilbab lah. Tapi kalau seragaman aku juga suka sih. Iya, Nah, betul. Sama menurut Mbak dong. Era, menurut Mbak Era sendiri, ibu-ibu tuh seperti apa sih Mbak Era? Boleh dong berbagi? Nah, ya itu tadi yang sempat diceritain sama Mbak Hesti juga. Kayaknya kalau sudah ada motor di depan kita, ratingnya kanan. Tapi kok beloknya kiri? Siapa sih nih? Ibu-ibu sudah itu. Ya pokoknya segala macam lah ya tentang yang tadi juga belanja. Kok kayaknya pilih-pilih banget sih. Misalnya di toko satu, di toko dua, malah pertimbangan Rp100-200 itu dipertimbangin banget gitu kan. Ya seperti itulah ibu-ibu gitu. Jadi misalnya kalau ditanya ibu-ibu tuh siapa sih? Ya kadang mereka yang biasanya katanya wanita yang sudah menikah tapi ngurusin cuma kasur, dapur, dan sumur. Nah, apakah hanya itu saja? Ternyata semakin kesini kita berpikir, wah kayaknya nggak hanya itu deh gitu kan. Ibu-ibu tuh luar biasa loh, punya talenta eh, yang hebat gitu. Mereka yang punya passion di bidang masak, misalnya di desain apa di bidang desain segala macam, menulis. Nah, itu kan talenta yang luar biasa ya, dan kadang ibu-ibu itu identik dengan berkumpul. Nah, kalau sudah ngumpul, ngobrol dan curcol. Jadi, kalau sudah Nggak curcol, habis-habis ceritanya. wah, nggak habis-habis. Sudah pamit, udah pulang dulu ya, assalamualaikum. Tapi depan pagar ngobrol lagi. Ya itulah ibu-ibu gitu kan ya. Jadi itu Benar-benar. Jadi kenapa memang unik semuanya ya. unik, betul, unik dan luar biasa pastinya. Itu sih Mbak sekilas pendapat saya tentang ibu-ibu ya. Benar. Jadi ibu-ibu itu unik, Hmm, tapi ajaibnya, seperti kata Mbak Era tadi, talentanya itu ada gitu ya. Jadi memang, betul. tapi kalau kita bayangin aja, tadi Mbak Era nyebutkan apa ya namanya ya, istilah lama ya, perempuan itu nantinya juga akan jadi ibu-ibu, dan ibu-ibu tuh apa sih, ngapain sih Iya, repot-repot, kok urusannya dapur, kasur ya, sumur ya Mbak Era ya, betul. dibilangin kayak gitu, Nggak usah padahal sekolah-sekolah. tiga hal ini saja ini udah banyak ya. Berarti ibu-ibu bisa jadi sumur, berarti orang yang memperbaiki air lah, ngurus air, ngangkat galon Betul. ya. Iya, betul, Terus betul lagi banget, belum betul lagi, banget. nah kasur nggak gampang loh beresin tempat tidur ya nggak. Betul, betul banget. Jadi misalnya Nah, sudah diberesin, anak main lagi misalnya di nah, kasur bener. gitu kan. Iya, benar banget. Nah, yang namanya dapur apalagi ya, apalagi kalau keluarganya besar, selera si A dan si B bisa beda-beda. Bisa Oh, beda-beda benar-benar. gitu. Jadi hargai ibu-ibu ya. Jangan, walaupun kadang kala Iya, mungkin salah saing kendaraan, tapi sebenarnya enggak juga sih. Saya pernah lihat loh Mbak Era, yang bapak-bapak. Nah, berarti lain mm-mm. kali bekesan bisa juga nih ajak bapak-bapak. Tapi spesial hari ini kita bekesah aja ibu-ibu ya. Jadi walaupun Ibu-ibu. ada
identik dengan kecerewetannya, Ibu-ibu. identik dengan ibu-ibunya, keibu-ibuannya, tapi tetap luar biasa ya, karena talentanya tadi Betul, luar biasa. berdasarkan istilah lama aja harus tiga ya, harus punya Iya, keahlian tiga nih, ini berdasarkan istilah lama nih, kalau apalagi sekarang, nah, ya kan? apalagi Nah Mbak Era, sekarang gitu. bener. Iya, Nah Mbak Era, berkaitan dengan sekarang nih, zaman sudah berkembang, sebenarnya kemampuan ibu-ibu tersebut apa harus kita asah atau kita biarkan tuh naluri ya, perempuan kan punya naluri, nanti juga dia akan berkembang sendiri kok nalurinya untuk ngurus rumah, untuk hmm, ngurus anak, atau sebenarnya betul. supaya kita bahagia, kita ceria, dan supaya kita jadi ibu-ibu kece, apa ada sekolahnya kan kayak gitu. Apalagi Iya. kadang tuh kita sering lihat tuh di medsos, ikuti kursus ini, kursus itu. Nah, Mbak Era sendiri pernah lihat nggak aneka seliweran info mengenai sekolah-sekolah atau kursus untuk ibu-ibu? Banyak banget, itu menggoda sekali. Misalnya, menggoda banget itu misalnya mau di bidang belum jago nulis, mau punya buku. Wah, itu Hmm, pengen banget. Aduh, pengen gitu. Terus nanti ada tawaran lagi, bingung cara pengasuhan anak. Yuk ikutin kelas. Aduh, pengen lagi. Jadi tuh semua tuh rasanya pengen banget ikutin kelas-kelas ataupun sekolah online gitu. Menarik semua gitu. Kalau bagi saya ya, mungkin teman-teman juga bener, kalau ada punya passion, minat bakat, pengen banget mengasahnya, pengen lagi belajar seperti itu. bener. Tapi saking menariknya dan saking ya itu tadi ya uniknya ibu-ibu, saya sendiri pribadi ngelihat seliweran iklan pernah loh Mbak Era, klik daftar, klik daftar, akhirnya tuh nggak nyadar gitu kan, terus lupa agendain, ternyata hari ini ada dua ya, aduh jamnya mepet ya, akhirnya satunya kekalahan gitu kan. Terus pernah juga ikut klik lagi, ya itu tadi kayak kata Mbak Era, anak di rumah lagi rewel, batal, itu lagi deh. Iya, Padahal pengen iya nyoba betul. nih, siapa tahu passionku ke arah sana nih. Siapa tahu passionku lagi nulis nih, pengen juga kan bikin buku, atau passionku lagi masak Iya, nih. pastinya, Nah, nggak pastinya. taunya, pokoknya rame banget deh. Iklan-iklannya itu bikin pengen ikut. Belum lagi kadang juga taunya dari temen, Vera. Kadang diajakin di Japri gitu kan. Ada kelas ini nih, ada kelas ini itu. Oh, seru banget. Kalau Mbak Pengennya Era, kalau semua dari diikutin teman-teman gimana? pokoknya. Kadang suka berbagi ilmu apa informasi juga nggak mengenai tempat sekolah untuk ibu-ibu? Kalau dari lingkaran pertemanan. Iya, kalau saya sih eh, banyak ya, misalnya ada kegiatan tentang sekolah, misalnya ada kelas desain nih gitu, yuk ikutan gitu. Oke. Jadi saya juga saya bisa desain, tapi untuk bidangnya nggak terlalu apa ya kuat gitu, tapi suka sebatas Oke. suka gitu kan. Tapi kalau passion misalnya di bidang, oh saya sih suka nyanyi Mbak, Oh iya. sukanya nyanyi gitu. Kadang-kadang juga kalau kadang kan sudah bekerja dan sekarang sudah di rumah, nah itu kadang sama anak nyanyi bareng gitu, tentunya main main bareng juga gitu. Benar-benar. Cari yang passionnya kita juga ya, biar nggak bikin stres ya. Iya Mbak Era ya. Iya, Kalau emang suka nyanyi ya pasti kayak ada Mbak Era, sih. pas nyanyi gitu. Apalagi anaknya perempuan kan ya. Anaknya perempuan. Nah, biasanya perempuan tuh suka banget tuh sama nyanyi-nyanyi. Kalau cowok-cowok biasanya Iya, lebih suka gerakan banyak ya. iya. Ya, Banyak ampun, sih itu dia. kegiatan positif yang bisa kita lakuin ya bersama anak juga. Kadang baca buku bareng, kadang juga kalau kita lagi masak ada aja bahan-bahan sayuran yang di dimain-mainin gitu ya. Yaudah, kadang juga kalau dibawa stres, aduh ini berantakan, stres gitu. Jadi ya sambil ngasih edukasi aja. Wah, kamu hari ini Shanum hari ini lagi pegang wortel, pegang buncis. Jadi Eh, diseling-selingin lah seperti itu. Jadi Apalagi biar kayak nggak gini ya, stres. masa pandemi, kita habiskan di rumah aja ya nggak? Mhm. Di rumah Nah, kalau sesekali mau jalan tetap
dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya ya Mbak Esti. Benar-benar. Iya, benar. Dan untuk para pemirsa, pastikan protokol kesehatannya. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, dan hindari keramaian. Jadi, kalau memang ada hal mendesak, silahkan keluar, tapi patuhi protokolnya ya, supaya kita tetap sehat dan pandemi ini juga segera berakhir dan kita bisa normal kembali. Kayak gini, kita ketemunya Amin. online aja nih Mbak Era ya. Padahal kita bisa ketemu Iya, offline ketemu harusnya nih. online. Iya, bener. Oke Mbak Era, tadi kita udah bahas mengenai ragamnya kursus atau sekolahan. Kenapa sih dibilang sekolahan? Karena beberapa tempat kursus atau pelatihan kelas-kelas tersebut tuh kadang ada yang ngasih PR, ada yang ngasih tugas, terus ada yang per sesi, misalnya hari ini, besok, atau hari ini, minggu ini, minggu depan, sebulan 4 kali, beda-beda tuh kan. Ada juga yang pakai Betul. naik level. Itu beda-beda, tergantung dari komunitas atau tempat penyelenggaranya ya. Nah, kalau dari Mbak Era ini sendiri, yang aku tahu kan IIP, Institut Ibu Profesional. Namanya aja udah institut tuh. Kok kayaknya kayak institut, universitas, nah kan. Tapi kemudian ada lagi juga sebutan yang namanya komunitas Ibu Profesional. Apa ini membernya ya yang nggak ikut sekolah di sana? Nah, boleh dong sharing ke kita apa sih IIP itu? Apakah benar ini sekolahannya ibu-ibu? Boleh Mbak Yara, Wah, silahkan. iya, terima kasih Mbak Esti atas pertanyaannya. Tadi kan di awal Mbak Esti sudah nanya nih, Mbak Era itu di komunitasnya kah, di institutnya, member kah, atau bagaimana gitu ya? Iya, tapi dari pertanyaan Mbak Esti tadi benar, saya adalah member ibu profesional dan saat ini sedang mengemban tugas sebagai Manhumas Hubungan Masyarakat dari Institut Ibu Profesional Regional Samkabar. Nah, jadi di Institut Ibu Profesional sendiri itu kan bagian dari para member yang sudah resmi mendaftar tentunya dan nantinya mengikuti program awal Ibu Profesional. Tidak langsung bergabung di institutnya, tidak langsung bergabung di komunitasnya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Nah, kalau sudah nanti di kelas foundation, baru kita dikenalkan tuh tentang ibu profesional itu seperti apa sih, value-value seperti apa yang kita bisa dapatkan dan bisa kita bagikan. Dan kemudian nanti setiap member akan dikenalkan di ibu profesional itu akan ada komponen institut dan di sana masih kami sebagai membernya bisa menjalankan perkuliahan dan itu pun bertahap Mbak Esti. Dan juga ada Oke. komponen yang lain, komunitas. Nah, di sini teman-teman yang suka passion di bidang menulis, kemudian juga ada kita menyebutnya ini rumah belajar atau rumbel gitu ya. Jadi ada rumbel menulis, ada rumbel bahasa Arab dan juga boga untuk teman-teman yang suka masak. Nah, seperti itu Dan sih. itu yang Nah, Rumble institut itu saya sendiri dari member-member tersebut ya? betul, iya. Saya sendiri Oke. di institut berarti saya mengikuti perkuliahannya nih. Dan sekarang sedang berlangsung di namanya tahapan kelas Bunda Sayang, pengasuhan dan pendidikan untuk anak. Seperti Jadi itu dia penjelasan. semacam, ya ini yang tadi saya bilang, beberapa tuh kadang saya lihat, oh kayak naik level gitu ya. Nah, Iya, ternyata betul. bukan langsung kita, ih kayaknya seru ya di sana bisa belajar, bukan langsung daftar institut, bukan ya, tapi kita gabung membernya dulu ya. Iya, betul. Nanti Nah, misalkan ada terus, pendaftaran baru deh kita bisa gabung. oke. Nah, karena namanya institut, kalau ketika kita sudah terdaftar, apakah juga akan disebut sebagai mahasiswa dan punya tugas-tugas? Kalau di ibu profesional sendiri, karena tadi di institut, berarti mengikuti perkuliahan kan, pastinya ada Oke. level-level yang sudah disiapkan oleh tim. Jadi para member ini harus bersiap mengikuti tantangannya dan itu ditentukan misalnya saat ini kelas bina sayang berlangsung selama 15 hari. Nah, berarti kita para member ditantang 15 hari untuk membersamai anak misalnya kelas bina sayang ya. Dan ada temanya seperti itu dan
kita setor tugasnya, tentunya dengan perasaan bahagia ya, bukan dengan perasaan yang aduh ada tugas nih aku belum ngerjain segala macam. Tapi memang kita tulis, kita dokumentasikan dan kita kirim dengan rasa yang bahagia. Kalau sudah ngirim tuh lega gitu perasaannya. Enggak, sekarang di kelas Bunda Sayang 15 hari udah jalan berapa hari nih? Kalau Mbak Era? Eh, ini sudah di zona 4. Nah, zona 4 ini kebetulan mengamati gaya belajar anak. Tapi waktu itu juga karena masih 14 bulan ya anak saya, jadi kegiatannya itu paling lama 15 hari, tapi saya kemarin sampai 10 hari aja, dan 10 hari juga alhamdulillahnya dianggap lulus dan juga tetap mendapatkan apresiasi dari ibu profesional. Super ya, berarti semacam sudah ada kurikulumnya kalau sudah masuk ke institutnya ya. Kurikulumnya Dan dari member pun betul. tadi ada yang namanya macam-macam rumah belajar ya. Iya, rumah belajar, Rumbel. Nah, yang member tadi rumah belajar berarti kan bukan langsung masuk institut. Nah, di rumah belajar sendiri, apakah itu ada mentornya? Karena kan kalau kita member, misalnya nih, saya nih, aku gara-gara Mbak Era kok kayaknya seru ya, kan nggak bisa masak, pengen belajar masak, atau sukanya Betul. nulis nih, pengen pengen ikutan nulis. Nah, apakah di sana itu dimentorin atau nanti takutnya ya aku nggak berani masuk di IPA nanti masuk member tiba-tiba ditodong, ayo kan bikin rasanya, ayo masak, ayo nulis ini, kemudian Iya. ditodong kita merah, ayo ciptain Iya. lagu ini ya, waktunya 2 hari gitu. Itu gimana kalau soal rumah belajar merah? Nah, jadi kalau rumah belajar itu bagian dari komunitas, komponen ibu profesional juga. Nah, jadi di Rumbel misalnya ada yang suka menulis, tapi mereka punya keahlian yang lebih, begitu Mbak Hesti. Ketika mereka para member dianggap lebih ahli, lebih paham, biasanya bisa menjadi leader atau menjadi ketua Rumbel tersebut. Oke, berarti memang yang untuk rumbel di komunitas ini adalah yang memang udah passionnya ya, bukan yang tertarik karena aku pengen coba, bukan yang seperti itu ya. Iya, jadi kalau pengen coba kan biasanya eh, Masih nol lah tertarik kayak nih, gitu kalau tapi misalnya kita. biasanya harus mendalami gitu. Jadi biar biar Oh, lebih asik ketemu teman-teman yang memang jago masak. Terus mereka juga saling menentukan misalnya tema bulan ini, yuk temanya telur. Jadi itu nah, macam-macam. Setiap orang mengolah telur dengan beraneka ragam gitu, dengan resepnya masing-masing, dengan kreasinya masing-masing. Itu contoh di Rumbel Boga. Itu seru oh itu banget rumbel. kalau di Ada Rumbel berapa Boga. rumbel? Kok seru banget kayaknya. Ada rumbel boga juga ternyata. Iya, jadi yang memasak tadi itu namanya Rumbel Boga, rumah belajar boga. Terus yang kedua ada Rumbel menulis dan yang ketiga Rumbel eh, apa namanya itu bahasa Arab. Nah, bahasa Bahasa Arab. Arab. Bahasa Arab. Oh. Iya. Untuk Mbak Era, aku jadi penasaran deh. Untuk Sam kabar tuh apa Samarinda? Apa tadi? Sam Kabar itu wilayah Samarinda, Mm-mm. Mahakam Kutai Kartanegara Oke. dan Kutai Barat. Jadi Oke. mulai dari Untuk Samarinda, wilayah itu Tujuh saja membernya ada pedalamannya, berapa orang ya saat ini? ya. Membernya ada berapa orang saat ini? Untuk jumlahnya saya ini ya kurang mengetahui jumlah pastinya, tapi saya juga Kira-kira? masih di 60 ya kurang lebih. Nanti coba Oh, cek lumayan lagi dong ya ya. kalau untuk jumlah Oke, boleh, boleh. keseluruhan yang ada di Tapi ya ini. lumayan dong ya. Dan untuk member harus terbagi di dalam rumbel-rumbel tersebut ya. Kurang jelas apa Mbak? Nasi? Untuk member apakah terbagi ke dalam, semua member harus terbagi ke dalam rumbel? Oh iya, itu kalau untuk mengikuti Rumble, itu ada tahapannya tadi yang seperti saya sampaikan. Misalkan ada yang mereka pengen ikuti perkuliahan, tapi juga ingin berperan lebih di komunitas, seperti itu. Bisa membagikan ilmu, tentunya bisa belajar lebih banyak. Dan tidak semua sih, apa namanya, untuk memilih Rumble itu dipilih dengan rasa bahagia. Kalau ingin bergabung boleh, kalau tetap berada di komunitas juga boleh. Oke. Berarti bukan Jadi suatu lebih paksaan ya spesialis kalau di ketika Rumba kan.
lebih ini ya, lebih intensif. Kalau belajar bahasa Arab tuh Bener. bisa ketemu teman-teman yang senang berbahasa Arab, bisa diterapkan kepada anak juga. Itu Mbak Esti. Berarti bukan berarti ketika kita menjadi member, kita lantas langsung ngebayangin, ah nanti kuliah repot. Enggak ya, kita boleh kenalan dulu lah ya, kasarnya. Nah, Iya, kenalan dulu. Oh, begini seperti yang sudah dipaparkan Mbak Era. Nanti kalau memang udah tertarik, lanjut ke Rumble bisa. Lanjut lagi ke tahapan selanjutnya bisa bisa. lanjut Kalau mau lagi. stop dulu boleh nggak Mbak Era? Ya Halo Mbak Mbak? Era. Nah, kalau Iya, stop dulu halo. boleh nggak? Ya, halo. Nah, kalau mau stop dulu, itu ada prosedurnya. Oke. Iya. Misalnya Karena kan kadang ada zona-zona tertentu yang hmm, mana kita menjalaninya dulu seperti itu. Ada eh, batas-batas yang bisa kita ikuti. Misalnya kita bisa stop kalau sudah melewati zona ini seperti itu. Mereka break dulu nih. Misalnya ada yang hamil gitu ya, ada yang baru lahiran seperti itu. Pasti kan butuh pengkondisian waktu untuk mengerjakan tugas tantangan. Nah, jadi mereka boleh nih cuti dulu dan itu ada prosedurnya seperti itu. oh, jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir ya kalau di IP itu dan di komunitasnya itu semuanya teratur, sudah ada aturannya. Jadi nggak bukan berarti nambahin beban gitu ya, bukan yang berak, justru malah Iya, bahagia karena ketemu betul. teman baru. Betul. Mbak Era, aku mau Aturan mainnya sharing sebentar jelas berarti. gitu kan. Dan kita juga Nah, bisa menjalani dengan perasaan bahagia. Oh, aku pengen gabung di Rumba Menulis nih. Aku bisa menuangkan ide-ide aku, menuangkan aliran rasa aku tentang hal apapun boleh dituliskan seperti itu. nah Mbak Era, berarti ini Ya, nggak kayak bayanganku di awal ya setelah dapat penjelasan gitu. Oh, sekolahan yang ini kok kayak berat gitu ya. Ternyata ini justru kayaknya menyenangkan karena ada tahapannya ya kita dari startnya di komunitas kemudian naik betul. perlahan dan kayak seperti Mbak Era bilang tadi tantangan ya bukan tugas ya para pemirsa dia Wah, iya. nyebutnya tantangan ya. Iya, Jadi tantangan ini pun juga bukan tantangan. satu hari harus kelar, tapi ada masanya. Tadi kayak kata Mbera, 15 hari, ya ada Iya, masa-masa 15 tertentu. hari. Jadi udah suatu paket yang oke banget untuk diikuti oleh ibu-ibu ya. Bukan Iya, bebanin paket yang kayak Mbak komplit Era, dia kalau ada kita di, berdua sama-sama di ibu profesional. nah benar-benar. Mbak Era, ini aku mau info juga nih, berarti ini mirip lah ya sama komunitasnya Aimi Kaltim. Jadi di Aimi Kaltim itu ada yang namanya Bubuhan Edukasi Telegram Aimi Kaltim. Nah, nyebutnya Bubuhan ETA. Itu via Wah, Telegram. Jadi apa? Itu adalah tempatnya member-member ya. Ngapain sih? Sekolah nggak sih? Ada tugas nggak sih? Ya, seperti Mbak Era bilang tadi ya, namanya member, dia berkumpul, ya dia bisa sharing-sharing, yang mau sharing, dan juga ada programnya sendiri. Senin programnya apa, nanti ada hari tertentu untuk berbagi resep yang mau, yang punya resep. Kadang kan ibu-ibu suka galau tuh, makanan anaknya apa. Nah, boleh berbagi resep, iya nanti betul bisa betul. admin, bisa juga para member yang berbagi resep. Terus, kalau untuk menyusui dan pemberian makan bayi dan anak, atau MPASI, itu kan suka galau tuh ya. Nah, di hari Sabtu selalu ada tanya konselor. Jadi kita bisa tanya di waktu tertentu, nanti konselor laktasi akan menjawabnya. Jadi, ayo ibu-ibu yang Wah, seru menyusui, banget yang tuh. lagi hamil, gabung di IMI Kaltim, gabung di komunitas IP Samkabar juga bisa nih yang wilayah Samkabar. Kalau wilayah lain gimana Mbak Era? Ada juga nggak sih komunitas IP ini? Iya, kalau ibu profesional ini tersebar di beberapa regional ya. Dan saat ini juga ada di Jakarta, terus dibagi lagi ada Bekasi, Tangerang Kota, juga ada Kalimantan Selatan. Wah, sampai luar negeri teman kita itu member kita Oke, kita bisa melihat teman-teman kita yang ada di Asia. keren banget ya. Pertama kali berdirinya kapan sih kok sudah kece banget sih ini si IP ini, ibu profesional ini. Bener deh namanya profesional. Udah Iya, berdiri lama ya? kalau di iya tadi tanggal tanggal berdirinya ibu profesional ya. Ya,
Iya, kalau di Ibu Profesional ini kan berdirinya 22 Desember tahun 2011 dan saat ini Pas hari ibu Ibu ya? Profesional Pusat 2011 dan saat ini Oke. sudah berusia 9 tahun. Nah, Bentar lagi ulang tahun dan yang sampai ke berdiri 10. ya ke Sebentar lagi ulang 9, tahun yang ke 10. Oh, ke 9 ya? ke 9. Oh iya, Iya, bener. Wah, nanti pas itu banget akan di hari ibu. betul milad Ibu Profesional bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember. Untuk para pemirsa, kalau mau ada yang ditanyain, boleh melalui kolom chat ya, yang ada di bawah, atau di bawah itu ada icon yang gambarnya tanda tanya, bisa klik aja nanti pertanyaannya. Mbak Era, saya tuh jadi penasaran lagi, balik lagi ke institut. Tadi yang untuk member udah, terus Iya, sebelum ke institut ada satu lagi. Saya nggak tahu deh, ini masuknya komunitas apa institut yang namanya Hima itu. Saya sering lihat kadang ada seliweran juga tuh teman yang sharing tentang sharing Hima ya. season ya apa ya, tulisannya Hima sama Oh, kabar tentang gitu. Hecen, betul. Nah kalau itu untuk apa, komunitas? Nah, jadi kalau di Hima sendiri kan berarti untuk para member yang sudah mengikuti Institut Ibu Profesional perkuliahan dan mereka terhimpun dalam Hima seperti itu. Hima tuh Jadi himpunan yang mungkin tidak mahasiswa. memilih institut nggak bisa mengikuti kegiatan di Hima seperti itu. Hima itu himpunan mahasiswa Dan gitu kah yang sudah lulus? iya, himpunan mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan, tahapan perkuliahan. Oke, berarti Iya, sama kayak jadi kita lagi kuliah ya, ada himanya iya, juga. semuanya betul. Tahapan ada yang dimatrikulasi, tahapan awal ya. Kemudian juga ada kelas Bunda Sayang, ada yang sedang berlangsung juga Bunda Cekatan. Wah, kelas Bunda Produktif dan yang paling tinggi nih namanya kelas Bunda Salihah, seperti itu. Itu yang paling tinggi ya. Yang paling Sebenarnya tinggi untuk dianggap yang ya, mengikutinya, apakah ada waktu tertentu, misalnya 1 tahun gitu tahapannya, atau berapa bulan, atau tanpa break itu betul, ada betul, tahapan, betul. ada waktunya nggak? Betul. Yang saya lebih kenal lagi ini tahapan yang saya sedang jalani sekarang itu di kelas Bunda Sayang diprediksi akan berjalan selama 15 bulan. Jadi ya setahun Oke, 3 bulan ya, terus berproses panjang setiap ternyata bulan ya. setiap hari. Iya, Oke. terus belajar Nah, eh, dan seperti tadi Mbak Era selalu bilang, dibawa enjoy aja, dibawa bahagia aja, happy. Jadi kayaknya iya, nggak terbebani dengan status mahasiswanya ya. Ibu yang lagi sekolah enggak. nih berarti kan nambah tugas lagi gitu loh. Iya. Pernah nggak sih Jadi suatu saat ngerasa terbebanin atau lelah gitu? ya, kalau dari misalnya dari mengerjakan tantangan gitu ya, saya sih lebihnya mungkin eh, masih anak ini kan masih 14 bulan ya, putri saya. Jadi mengajak bermainnya itu mungkin belum seperti usia kakak-kakak yang mungkin 2 tahun sudah bermain yang berbagai eksperimen. Tapi kalau saya mungkin lebih ke membaca buku, terus kadang kita eksperimen mengenalkan warna. Jadi memang pasti ada tantangannya gitu. Kalau eh, lebih idenya aja sih sama anak ini mencari moodnya yang pas bersamaan. Tapi kalau lelah, insya Allah nggak pernah sih. Terus semangat. Karena masuk Mm-mm. bagian hari keseharian berarti ya. Karena kan tetap Iya, main sama anak ya. Mau jadi mahasiswanya si institut atau tidak, tetap main sama anak kan ya. iya main sama anak gitu. Nanti kalau misalnya mau berlatih berkomunikasi, itu lawan bicaranya bisa pasangan kita misalnya, tapi juga bisa sama anak gitu kan. Cara mengingatkan kepada anak, cara memotivasi anak biar mau coba sesuatu yang belum pernah dicobanya gitu. Jadi bahasa yang kita lakukan itu tepat untuk anak dan anak mau mencoba. Itu seru banget Mbak di kelas Bunda Sayang. Bunda sayang ya. Setelah Bunda sayang nanti apa nih yang akan dihadapin? Kalau sudah terlewati semua nih, semoga bisa berlanjut ke kelas Bunda Cekatan. Wah, itu ini juga penuh tantangan lagi.
dan memang ber, berlevel itu tadi ya, dan tapi syukurnya ada waktu break tadi ya seperti kata Mbak Era sebelumnya. Jadi kalau memang ada suatu hal yang sesuai prosedurnya, maka bisa nih mahasiswa break atau ambil cuti ya istilahnya. Iya, break dulu nih, misalnya nggak bisa ikut perkuliahan dulu ya, karena mau fokus dulu di, misalnya ada yang menjadi kehamilan tadi, seperti yang saya ceritakan, mungkin ada juga yang baru saja lahiran, jadi butuh fokus ke bayi atau ke anaknya. Mbak Era, ini ada masuk pertanyaan, coba saya buka dulu ya. Iya, ada titipan pertanyaan kah? Nah, ini dia. Di tempat merah kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan, saya bisa nyimak. Nah, apakah ada member yang juga ibu pekerja? Dan apakah, bentar, adakah kelonggaran untuk ibu yang bekerja? Kalau kayak Mbak Era kan ibu rumah tangga ya. Iya, Ada nggak teman-teman yang ibu pekerja? banyak, banyak banget gitu. Misalnya mereka yang bekerja, ada yang mereka di ranah bank, ada juga yang mereka di ranah kesehatan seperti itu. Ada juga di ranah pendidikan, ada juga mereka yang profesi sebagai psikolog. Gitu. Jadi banyak ragam dari member ibu profesional. Itu banyak banget profesi yang kadang bisa berbagi ilmu kepada kita. Yang tadi yang Mbak Hesti tanyakan, kalau di Hima bisa ada momen sharing session, nah itu kesempatan kita untuk bertemu dengan mereka, para member yang ada profesinya sebagai dokter, ada yang sebagai bidan. Jadi itu menyenangkan sekali bisa bersama mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk kelonggaran waktu, kelonggaran untuk ibu bekerja dalam mengerjakan, sebenarnya yang aturan yang sudah dibuat itu sama, Mbak. Tinggal kitanya yang misalnya ada yang bekerja itu ini apa namanya bisa mengerjakannya di lain waktu gitu. Misalnya tidak sempat hari ini, boleh dicoba besok seperti itu. Jadi memang ketepatan waktunya memang sudah ada aturan waktunya. Tinggal bagaimana ibu yang bekerja mensiasati mengerjakan tantangan tersebut. Namanya juga tantangan tadi ya. Bagaimana kita mengatur waktu lagi ya, kembali lagi juga ke diri kita bagaimana kita mengatur waktu ya. Karena memang Iya, biasanya teman-teman yang pekerja, mohon maaf, mungkin yang lain ada yang pandai mengatur waktu, tapi pokoknya terasa lancar gitu, Mbak. Tapi kadang ada teman-teman yang kerja yang pulangnya aja udah jam berapa, terus harus nengok anak, iya, pengen ikut komunitas, tapi sempat nggak ya, nanti malah gini, malah gitu. Banyak mikirin dulu gitu loh, Mbak Era. Aduh, gimana nih? iya. Jadi Halo? kalau sudah bekerja bisa dipertimbangkan misalnya kadang ada teman-teman yang kadang habis pulang kerja sorenya ngobrol sama anak gitu sambil Ya. menstimulasi sesuai tahap perkembangannya dan itu kadang bisa jadi cerita dan bisa dijadikan pengerjaan tugas tantangan tadi gitu. Jadi nggak usah khawatir duluan, Takut ya? bisa Ya, benar. dicoba dan kita sama-sama belajar untuk kita saling menyemangati juga kalau di grup saya ya, grup bonsai. Nah itu biasanya kelas bunda saya yang disingkat bonsai. Nah kita Oh. saling sharing tuh. Ya kemarin aku nggak bisa ngerjain nih, anakku sakit. Kita juga mensupport. Oh iya nggak apa-apa Mbak, semoga cepat sembuh ya. Dan kita juga dapat dapat support seperti itu. Jadi kita saling saling mendukung, saling mendoakan juga, saling menyemangati yang paling penting juga. Jadi ibaratnya bukan hanya teman yang kita dapat ya, tapi seperti saudara ya, karena juga mendukung kita Saudara, secara online ya, betul, gitu. Benar. betul, banyak Nah, semoga memang. terjawab ya pertanyaan dari pemirsa kita Saiba Ahmadi. Sepertinya beliau ini Terima kasih Mbak pekerja. Saida Ahmadi. Nah, oke, yang lain kalau mau tanya lagi boleh ya. Bentar saya cek. Nah, Mbak Era, tadi tahapan terakhirnya adalah Bunda Soleha ya? Iya betul, Bunda Saleha. Nah, Bunda Soleha. Mohon maaf, berarti apakah di institut ini memang untuk mahasiswa Muslim?
Kalau yang saya tahu ya, ibu profesional ini diperuntukkan untuk perempuan, istri dan ibu yang dari negara Indonesia. Berarti kita semua boleh boleh bergabung di ibu Ikut ya? profesional, semua agama. Oke. Ya, Nah, setelah meskipun nanti mayoritas kalau di kita tahapan, muslim ya. oke. Boleh, Dan boleh. setelah nanti di tahapan Bunda Soleha selesai, selesai, apakah dapat gelar atau apa? Kalau selayaknya kita sekolah itu kan ada gelar ya. Nah, kalau di institut Kalau di sendiri seperti apa? Ataukah sertifikat penghargaan? Kalau kayak tadi lolos level-level kan Bunda sayang ada iya, sertifikatnya ya. betul. Nah, kalau sudah lolos Benar. semuanya nih dapat apa? Apa ijazah kah? Seperti apa? Boleh cerita Mbak Era? Iya, kalau untuk yang saya lewati ini kan baru 3 tahap ya. Saya mengikuti kelas dari awal, program foundation, matrikulasi, dan saat ini kelas bunda saya. Dan yang setiap saya ingat, setiap setelah menuntaskan zona atau level tadi, setiap mahasiswa yang berhasil lolos itu mendapatkan apresiasi. Nah, biasanya bentuknya untuk saat ini eh, sertifikat digital ya, maksudnya sertifikat, dan itu dibagikan kepada kami gitu atas keberhasilannya. Dan kadang untuk kelulusannya kami melaksanakan selebrasi seperti itu Mbak. Kemarin kami juga ada selebrasi angkatan sebelumnya di kelas Bunda Sayang, ada kelas Bunda Cakatan juga. Kita melaksanakan selebrasi. Dan kalau tidak pandemi seperti ini, biasanya juga dilaksanakan secara offline. Mungkin founder kami, Ibu Septi dan Pak Dodik juga hadir seperti itu. Menghadiri wisuda para mahasiswa di Institut Ibu Profesional. Halo, Iya, terdengar Mbak? oh terdengar ya. Ah, soalnya tadi sempat muter jaringannya, makanya saya biar mungkin karena habis hujan ini. Jadi memang udah kurikulumnya udah bagus banget ya. Nah, sedikit berbagi lagi nih Mbak Era. Berarti ini mirip-mirip juga sama IMIKAL Team. Kalau di IMIKAL Team tuh namanya ada member, ada relawan, kemudian kalau member member kan yang umumnya ya, yang siapa aja boleh gabung nih di member nih, mau sharing. Terus kemudian kalau tertarik pada pendukungan menyusui eksklusif, usaha-usaha untuk pemberian makanan standar emas makanan bayi, silahkan jadi relawan kalau mau membantu. Nanti tahapan selanjutnya adalah naik ke pengurus, dan juga sama ya, ternyata karena kita ini bergelutnya di dunia ibu-ibu, ada cutinya juga, bisa break ketika melahirkan, karena kita tahu itu membutuhkan waktu pemulihan yang lebih ya daripada kita yang udah, anak kita udah berapa bulan nih usianya nih. Halo, Tanung ya kalau nggak salah namanya ya. Iya. Halo. Halo Bu Hesti. Ya. Ini belum ada diskusinya, Nah, jadi ikut ngobrol juga nih. tapi nggak apa-apa. Ya memang itulah tadi ya, ibu-ibu. Kadang Iya. temen saya tuh pernah cerita, dia itu sampai di dia ngerasa diliatin oleh orang lain karena dia nenteng anaknya itu ada 4, yang satu itu udah besar, jadi selisihnya tuh jauh gitu kan. Jadi yang si besar itu yang kakak yang sulung pegangin adiknya satu, dia pegang satu, nenteng satu, dan dia gendong satu lagi gitu kan. Jadi dia ngerasa, emang kenapa sih gitu loh, kan biasa aja, namanya ibu-ibu bawa anak tuh biasa. Jadi dia Iya. ngomel-ngomel sendiri gitu, padahal itu perasaannya dia aja sih gitu kan, ibaratnya asumsinya dia, orang-orang ngeliatin terus ngatain dia, padahal ya mungkin lagi ngeliat apalah ya, namanya juga ibu-ibu. Nggak apa-apa Bener-bener, ya. jadi kayak kayak Mbak Era sekarang lagi bawa sanduk, ya nggak apa-apa, memang ibu-ibu gitu kan. Ini juga Terus lagi mepet-mepet ngerja, sebenarnya. Ini juga sama Abah. Nah, jadi mepet-mepet ke kita yang sedang online di sini, ya sudah nimbrung aja. Dan kadang saya juga kalau belajar online karena apa namanya, masih butuh kedekatan dengan kita gitu kan. Jadi ya bener. kita hadirkan aja, kita ajak gitu. Walaupun
kadang ya turun lagi nih seperti ini, turun lagi, nanti pengen dipangku lagi, dibawa suruh Dan lagi, itu di dibawa IP angkat. nggak masalah ya, bener ya, di IP juga nggak masalah, namanya juga ibu-ibu kan ya. Masya Allah, Iya, bener-bener. Jadi ini satu insight baru lagi buat saya. Jangan, tadi Mbak Era udah sampein, jangan pikirin khawatirnya dulu deh gitu ya. Kalau memang penasaran, gabung aja dulu di membernya, iya nggak Mbak Era? iya betul. Untuk Nah, jadi gabung member aja kan dulu. kemarin, iya, Ya silakan kalau Mbak Era. untuk di tahapan selanjutnya kemarin di tanggal 15 November kalau tidak salah itu penutupan dari foundation angkatan ke-9. Saya sendiri angkatan ke-8. Nah, jadi eh, mungkin tahun depan kita nantikan lagi pendaftaran atau pembukaan penerimaan ibu profesional angkatan selanjutnya. Mungkin Mbak Hesti ini Oke, bisa. dia ada. Boleh lah, nanti saya PDKT dulu nih. Karena makanya saya bilang, Oh, karena kalau kita update udah dulu, PDKT biasanya kita info dulu. nanti akhirnya bisa tertarik gitu kan. Karena pikiran saya tuh ya itu, Mbak Era, dengan kita yang ibu-ibu ini yang kesannya cerewet, rempong, dan dengan segambreng keajaiban talenta kita yang harus bisa masak cepet. Syukurnya sekarang pandemi ya, jadi nggak ngojek kemana-mana gitu kan. Kalau biasa juga nanti ngojek kemana kesana kemari gitu. Jadi pikiran saya ini tuh institut perkuliahan rempong banget gitu, kayaknya susah banget nanti kalau nggak lulus malu lagi gitu. Ada nggak sih yang kalau nggak lulus gitu gimana? Kalau nggak lulus apa boleh Sebenarnya untuk ngulang? teman-teman, ya, yang misalnya sedang menjalani perkuliahan, tapi ada suatu hal harus berhenti, kita harus hargai ya setiap keputusan para member yang kadang belum bisa melanjutkan tantangan karena harus ada orang tua yang sedang sakit. Itu pastinya diberikan ini khusus ya, perlakuan khusus kepada mereka seperti itu. Kadang juga ada mereka yang tidak lulus, tidak berkecil hati karena mereka tetap bisa bergabung di HIMA seperti itu di himpunan mahasiswa, tetap bisa belajar bersama walaupun tidak bisa melanjutkan zona yang sudah ditentukan tadi. Tetap bisa berkumpul, tetap bisa bertemu juga. Ini satu catatan lagi, jangan berkecil hati ya. Jadi jangan pemirsa, jangan ikuti kata-kata saya tadi. Udah khawatir duluan, khawatir nggak lulus. Berkecil hati, Akhirnya, wah, wah, berkecil hatinya duluan lagi. Belum jalanin udah berkecil hati duluan nih. berkecil hati, Akhirnya udah nggak jadi khawatir, ada stres, nggak jadi ibu pembelajar ya. Padahal harusnya setiap fase dalam kehidupan manusia itu adalah belajar dan berusaha ya, sama seperti belajar, betul. bekesahan itu berbagi usaha dan keseruan. Kenapa? Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakal dapet serunya. Seperti Mbak Era di IP, dia anaknya baru umur sekian yang mungkin harus muter ide banget ya. Kalau anak udah gede kita bisa ajak komunikasi. Jadi besok mau main apa ya? Kalau ini Iya, bisa cukup diajak, mamanya besok mau main apa nih sendiri. gitu. Kalau yang Nah, masih kecil kan paling kita ngobrol, besok kita main ini ya, paling dikasih tahu atau pada saat hari H masih satu gitu arah kan. lah ya Ya kita main ini komunikasinya yuk ya. gitu. Iya, tantangannya di situ sih. Benar-benar. Nah, untuk teman-teman pemirsa yang ketinggalan nonton acara kita, nanti bakal ada di IGTV-nya IMI Kaltim ya. Jadi jangan khawatir kalau masih penasaran sama IMI Kaltim atau IIP, Institut Ibu Profesional dan Komunitas Komunitas Ibu Profesional Samkabar ya Mbak Era ya, untuk wilayah Samarinda, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat. Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Oh, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Dan untuk wilayah lainnya juga ada ya, tadi sudah disebutin. Nah, gimana cara join membernya? Tadi kita lihatnya di mana? Katanya nanti ada batch tertentu yang buka. Nah, itu lihatnya di mana dong? Apa nunggu di mana? Iya. Takutnya kalau ada yang pengen ikutan ntar ketinggalan. Betul. Nah, jadi karena sudah penutupan di angkatan 9 ini, mungkin kita bisa menantikan di tahun depan atau waktu yang sudah ditentukan ya dari pusat. Nanti itu akan diteruskan di regional dan kita bisa menginformasikan sebanyak-banyaknya kepada perempuan, istri dan ibu dari Indonesia yang tersebar di seluruh
Indonesia dan juga di Asia bisa mengikutinya gitu, bisa bergabung. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui lebih dulu sebelum memasuki di ibu profesional. Oke. Untuk infonya sendiri lihatnya di mana, Mbak Era? Iya, kalau untuk di Langsung lihat pusat di itu ada postingannya. Instagramnya. Hah? Iya, Oh, ada Ibu Instagram ya? Profesional Official. Oke. Kalau untuk Sam Kabar sendiri ada Instagramnya juga ada Facebook, fanpage Facebook Ibu Profesional Sam Kabar. Kalau di Instagram IP_Sam Kabar. Oke, Bisa jadi dilihat ada di juga Facebook event-event mau. apa sih yang sedang berlangsung, event-event apa sih yang Oke. sedang akan diadakan oleh Ibu Profesional. Bisa lah ya PDKT-nya dari situ. Jadi kalau para pemirsa pengen jadi ibu Iya, kalau pembelajar tidak lagi, kan bisa cek-cek dulu lah, bisa cek-cek ah, dulu di Facebook teman-teman, para member juga di Instagram. oke, itu dia tadi. Dan untuk para pemirsa yang mau kepoin Aimi Kaltim juga bisa ya. Bagaimana Ya, caranya? Lihat di Facebook sama di Instagram juga ada Aimi Kaltim. Jadi di sana ada kegiatan-kegiatan juga informasi bagaimana bergabung menjadi member kalau ingin bergabung jadi member. Dan sama seperti di IP, ada waktu untuk pembukaan open recruitment-nya relawan. Siapa tahu bergabung mau menjadi relawan juga di Aimi Kaltim. Boleh Mbak Era? Kenapa saya jadi promosi ya? Ya itu oke, dia ya tadi. itu juga Uh, motivasi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih berada di rumah gitu, belum punya kegiatan yang bisa dibagikan, bisa berdampak lebih kepada sesama member, meluaskan, menebar manfaat kepada masyarakat. benar, Jadi benar. bisa Karena semakin nanti banyak orang yang kita temuin, semakin banyak juga kita belajar ya. ya Mbak, maaf ya suara anak saya. Semakin banyak, nggak apa-apa. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak juga tempat kita sharing, semakin banyak juga tempat kita untuk belajar. Betul, Karena belajar betul. itu memang harus bukan yang kita penasaran sesuatu, terus segampang kita nge-googling ya. Tinggal buka, klik, oh ya ini. Kita harus belajar di tempat yang benar, belajar ilmu yang benar. Boleh nih di join support grupnya Bubuhan Etam Aimi Kaltim atau di komunitas IP Sam Kabar untuk wilayah Sam Kabar. Nah, Mbak Era nggak kerasa banget nih. Udah berapa puluh menit ya kita ngobrol ya. Sebentar lagi sepertinya waktunya akan habis nih. Boleh nggak kasih kata-kata semangat, kata-kata support untuk ibu-ibu? Apalagi bentar lagi hari ibu nih. Silahkan Mbak Era. Betul, iya. Sebentar lagi Hari Ibu ya, di mana kalau Hari Ibu itu kita jadikan setiap hari adalah Hari Ibu, hari kita. Jadi beri kesempatan diri kita untuk belajar lagi, untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai perempuan, istri, dan juga ibu. Tingkatkan passion kita di mana, bakat kita di mana, asah terus, dan sehingga kita bisa membagikannya, sehingga kita menjadi ahlinya gitu, bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya, bisa berdampak, juga bisa berkarya untuk teman-teman yang berkarya melalui tulisan, melalui desain segala macam, itu bisa dibagikan kepada teman-teman dan meluaskan manfaat seperti itu. Tetap semangat, Oke. tetap menjadi ibu yang luar biasa, ibu yang tangguh, dan ibu yang bahagia. Amin. Terima kasih Mbak Era. Seru sekali bekesan kita kali ini. Semoga sharingnya Mbak Era hari ini berkah ya, dunia akhirat ya. Amin, amin, Bener-bener amin, gak amin. kerasa waktu kita ya, kita ngobrolin ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu jangan hanya dibuat meme-meme ya. Ibu itu benar-benar luar biasa. Seperti yang sudah kita kesahkan hari ini ya. Bekesan kali ini benar-benar ngebahas bahwa ibu-ibu itu justru semakin sekarang tantangannya semakin banyak, maka teruslah untuk menjadi ibu pembelajar, maka teruslah untuk membuat suatu karya.
maka teruslah untuk berbahagia, karena ibu yang bahagia dapat menciptakan anak yang bahagia dan keluarga yang bahagia. Amin, amin. Mbak Era, sekali lagi terima kasih, jangan bosan ya. Terima kasih Dan untuk para banyak. pemirsa, terima kasih juga telah nonton Bekesan episode 4 kali ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf selama program ini berlangsung. Terima kasih untuk narasumber kami, Mbak Era dari komunitas IP Sam Kabar. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.